resiko tersebut yang harus dibuat. Karena kalau nggak bikin movement, mereka malah nggak dapetin chance sama sekali untuk mendapatkan kemenangan. Ya, Rebellion mereka punya line up rating yang lebih tinggi dibandingkan oleh Dewa United. Bahkan bisa dibilang tingkat survivability-nya aja lebih dipegang ke arah Rebellion sendiri. Sementara di FXCC masih bisa dibilang lumayan 50-50, Be. Iya, tapi jangan lupakan Arlot, Baxia, dan Chow. Ini chain CC-nya luar biasa sehingga kita akan melihat bagaimana cara dari Dewa mengeksekusi dengan early game yang lebih galak. Mari kita saksikan para veteran atau para pemain muda yang bersinar. Epial Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, go to the lane of time. Lagi-lagi game pembuktian di game yang pertama rivalitas antara kedua mantan pemain ya, Auditizi dan juga Gary di sini yang sudah pernah bareng dengan tim yang lama. Namun tentunya ini akan jadi pembuktian untuk Auditizi. Apakah Drian nih sosok yang akhirnya kembali lagi aktif di scene MPL Indonesia ini bisa dipatahkan. Tapi Vincent, Oh, coba diganggu. itu dia Momo-chan seperti yang sebelumnya Profesor Kamu dan saya bilang ya? telah bilang. Kalau memang salah satu romer nakal ya Profesor yang udah cukup jarang kita lihat. Oh, tapi cukup ironi ya. Gary bertemu dengan Auditizi, keluar stiker Bigetron yang tentunya mereka pernah bersama dengan Bigetron Beta. Mengangkat piala MDL Indonesia season yang ke-6 dan kali ini mereka harus berhadapan satu sama lain. Wow. Itu dia. Setelah melepas diri dari Bigetron, Auditizi bersinar. Jangan lupakan itu. Dan di sini adalah Gary. Salah satu pembuktian untuk dirinya juga Profesor dan juga Momo-chan. Ya, salah satu rookie jungler ya yang waktu itu pada masanya benar-benar gemilang sekali. Namun nah ini MPL adalah stage yang berbeda. Tentunya level yang berbeda juga untuk kedua belah pemain. Namun kalau kita melihat emblem by Games Max-nya di sini Profesor KB. Oke, Moy berfokus kepada Assassin Emblem, bukan kepada attack speed seperti Marksman Emblem. Sementara Watt, dia fokus kepada Regen dari hybridnya. Mana dan juga HP. Dia bawa Regen semua ya. Ya, dia bawa Regen semua dan tentunya akan lebih survive di laning phase. Walaupun kita tahu sendiri Bruno punya critical chance yang sangat tinggi sekali ketika di laning phase. Ya, pasifnya itu ya benar-benar sakit banget sebenarnya untuk di area early dari Bruno sendiri. Sebentar Momo-chan, lihat makro yang ingin dijalankan sama Vincent. Vincent mencuri satu Fin buff, berada di level yang kelima, lalu menuju ke area bottom lane dengan ultimate Pinnacle Ninja. Sepertinya itu yang ingin dia lakukan sekarang. Oke, karena Auditizi telah membuka vision yang sangat nampak jelas adalah resetisasi yang sangat berhasil dilakukan oleh sosok seorang Auditizi. Membuat akan lebih unggul untuk sosok seorang Vincent. Potensial untuk bisa mendapatkan take over terhadap turtle-nya. Apakah coba dilakukan oleh seorang Vincent di depan sana. Dapatkan retribution from Vincent. Berhasil membalikan semua keadaan yang dimiliki. Tapi first blood tetap di tangan dari para pasukan dari anak dewa. Tapi dibalik itu semua mereka menukarkannya dengan satu. Ini masih untung setengah Profesor. Ya, aku melihatnya kalau ini ada potensi pick terhadap Kadita mungkin salah satunya yang mungkin pernah dibawakan juga sama Drian. Itu Kaditanya bakal menjadi ancaman untuk Vincent. Yes. Karena di satu sisi kalau kita melihat Vincent tadi posisinya open banget loh. Di bagian mid lane outer turret. Betul? Ya. Karena The Way of Dragon, tapi ini Chow roamer. Yang dimana dia tidak memiliki damage yang sangat-sangat sepadan. Gak instan. Dengan Chow yang mungkin berada di XP lane, mungkin beberapa kali kita saksikan dia memiliki damage yang instant Ya. burst. Ya. Tapi The Way of Dragon yang tidak ada follow up, otomatis Vincent di sana sangat-sangat bebas dengan Pinnacle Ninja-nya mendapatkan satu buah turtle. Dan tadi Auditizi dia sangat sigap sekali. Dia langsung flicker, implosion, cover yang sangat-sangat cepat agar tidak ada follow up dari The Way of Dragon Drian. Ya, kelihatan sih setup yang mungkin digagalkan juga ya dari sisi Dewa United di sini berpaku ketika memang curse-nya juga dia sempat ditahan oleh Dixon Ya, di tapi area rivernya. lagi dan lagi macro play yang dibawakan oleh assassin jungler seperti Hanzo. Itu terkadang emang gak bisa dipredik gitu loh. Kayak dia tiba-tiba ada di mana, tiba-tiba dia makan apa Makan nih. apa gitu Iya kan? Heeh. Kita kan gak tahu apa yang bakal dilakuin dalam rotasi mungkin kurun waktu 30 detik. Ya. Dalam 30 detik aja dia setidaknya bisa mendapatkan 2 buff. Tadi kalau Ninja bisa muncul dari rumput entah dari mana ya Betul. kan tiba-tiba menculik satu pemain dari lawannya. Karena itu dia poin plusnya Pinnacle Ninja. Dia tuh bener-bener bisa tembus tembok. Iya. Dia bener-bener vulnerable dan mungkin target utamanya kalau mau di instant burst down minimal harus bawa 2 pemain. Entah yang nge-follow up nantinya bakal ada di case atau jangan-jangan yang tadi udah sempat kita mention bahwa Dixon akan fokus kepada Hanzo-nya. Sehingga Vengeance yang dari tadi kita mungkin perbincangkan menuju ke arah damage, yaitu bisa 2 hit, 3 hit. Dan kelihatan sebenarnya jadi PR tambahan untuk Dewa United. Gimana cara dia mencari tubuh aslinya nih dari Hanzo sendiri, dari Vincent. Karena agak sedikit kerepotan juga dari pemain-pemain Dewa United kalau mereka memang
dari segi tim fight-nya aja mereka tuh sulit untuk menggapai ke lini belakangnya, Be. Ya, tapi tidak melupakan bagaimana peran yang dijalankan tadi, The Battle of Retribution diamankan pula oleh Vincent. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah Gary. Dia udah pasti bakal kesulitan banget untuk bermain dengan offensive play karena dia kehilangan Fin buff-nya, dia kehilangan orange buff. Dan ini akan menekan level kembali untuk Baxia. Baxia yang mungkin tadi Van mainkan, mungkin akan terjadi juga ke arah Gary. Karena levelnya bakal benar-benar downgrade banget. Iya. Tapi kelihatan sih sebenarnya dengan pergerakan awal dari Drian sendiri ya. Dia memang sebenarnya coba untuk mengganggu nih posisi dari Vincent biar farmnya nggak nyaman ya kan. Sempat diganggu di awal tapi pergerakannya benar-benar langsung ditutup oleh Auditizi juga. Kelihatan dari area mid-nya Swallow coba melakukan clear cepat di area mid sehingga dia bisa ngebantu rotasi dari Vincent dan juga Auditizi ini. Iya, rotasi adalah kunci penting ketika emang kita berbicara soal Hanzo yang tadi udah dapetin macro play-nya, dapetin momentumnya. Drian yang benar-benar membuka vision di area orange buff ternyata juga tergocek sepertinya. Iya. Nggak di sana Vincentnya, tapi di seberang jauh di Karena- tempat dari Gary. Kenapa itu tidak bisa berhasil dicek sama Drian? Karena Drian tidak mengkalkulasi kalau Vincent akan mengambil orange buff terlebih dahulu punya milik timnya. Iya, masalah utamanya benar. juga Kalau- Wattnya Nggak juga ada kan yang hero late expert game juga banget. sebenarnya. Jadi dia nggak bakal bisa untuk open map di sana. Bahkan Iya. jangankan open map, Watt kalau ada kesempatan dengan free untuk bisa farming, lebih memilih untuk laning terlebih dahulu. Setuju. Pasti. Baru dia bisa ngambil sedikit yang ada di dalam jungle. Dikit-dikit, Tapi kalau pelan-pelan. untuk terlalu jauh ke sana, dia mobilitas bukan tipikal Cloud. Mungkin Iya. Cloud akan bisa terlihat kalau nggak sengaja lewat dengan coba ngambil stack terlebih dahulu. Iya, Iya. tapi ingat ini Marshman di early game ketemu sama Hanzo, wah anak sekecil itu tentu sangat sulit untuk berhadapan dengan Hanzo. Tapi ini dia, duo sepuh Drian dan Watt yang kembali menjadi tim yang sama setelah terakhir di season yang kedua MPL Indonesia mereka berjuang bersama dengan tim Onyx dan berhasil menjuarai regular season, namun harus finish di posisi ketiga pada babak playoff MPL Indonesia season yang kedua. Iya. Surabaya mana suaranya? Wah, masih ingat banget ya. Iya dong. Itu openingnya sih epic Iya banget dong, ya. iya dong. Gila itu ya, itu gila. yang temanku mau pingsan itu. Makanya. Bener-bener. Almarhum Polva pingsan, hampir pingsan itu dia. Aduh. Benar. Untung gotong royong ya. Iya. Gila itu berarti udah berapa tahun ya dua sepuh ini ya? Bentar, itu 2 Player legenda kurang juga. 12. 12 dibagi 12 kurang 2, Enam. 10. 6. Iya. Eh 2018 kayaknya. 5 tahun lalu. 2017 ya? Wus, 5 tahun lalu. Iya. nggak berasa ya. Gak berasa lah. 8 gak sih? Oke, tapi 18. karena kita lihat Marshall Danang sudah langsung menancapkan panah asmara, langsung kita menuju ke dalam lane of down. Itu dia. Panah asmaranya dari Marshall Danang. Marshall Danang. Marshall Danang. Udah mulai tertancap, jadi kita harus fokus kembali ke dalam lane of down. Ya, reset yang baru saja dilakukan sebenarnya menurutku reset yang cukup baik untuk Dewa. Karena mereka bisa build up kembali untuk melakukan ganking, apalagi dengan Gary yang kali ini harus menjaga ketat bagaimana orange buff yang tadi sempat diambil oleh Vincent. Dan sekarang Vincent berada di level yang ke-7, Gary berada under 2 level. Ini dia bahayanya. Dan bukan hanya itu bahayanya, Case bakal coba didapatkan satu point kill. Kesempatan yang sangat baik didapatkan oleh para pasukan dari RBL. Di balik itu semua, mereka tidak bisa menggapai pergerakan dari Vincent sedikit pun. Gak bisa menggapai, mereka secara tidak langsung harus menunggu momentum yang cukup lama hingga mid to the late game. Dan bahkan untuk di fase mid to the late game aja, kita juga masih belum tahu siapa yang ditugaskan untuk ke belakang. Apakah Chow atau bahkan Dixon. Masalah yang kedua adalah Moai-nya benar-benar build up dengan sangat stabil. Dia udah punya Husk Claw sekarang. Watt memang build ke arah Thunderbelt. Dia juga punya mana regen, dia punya slow evac. Tapi apakah itu akan berpengaruh dengan damage build? Ya dibandingkan dengan Moai yang kali ini early-nya sangat-sangat stabil sekali dengan turtle yang bisa didapatkan. Mungkin bisa 2 turtle. Apalagi sekarang Vincent dalam keadaan ahead banget untuk level. Explosion! Kali ini bakal coba mundur ke belakang para pasukan dari tim Dewa United. Mereka gagal untuk melakukan setup. Dan bahkan setup tanpa adanya effort dari Flicker telah dikeluarkan Auditizi. Informasi telah didapatkan, Shalom mundur ke arah belakang. Tapi Kars melakukan covering up. Di depan sana Retribution didapatkan oleh para pasukan dari tim Dewa. Tapi di balik itu semua mereka ingin melepaskan engage yang terjadi. Mereka nggak mau memaksakan keadaan karena jujur. Di sini kondisinya Vincent sudah unggul jauh, Profesor dan juga Momocian. Iya, 1-1 turtle sementara dipegang oleh kedua belah tim dan pertukarannya memang kita sempat melihat ya ada case yang tumbang bersama dengan seorang Swallow. Karena lagi-lagi, tapi Auditizi bakal Ya. coba ditahan di area depan. Untuk all in Auditizi di kondisi saat ini kayaknya masih belum cukup. Ya, Kondisinya pertama dia masih punya flicker,
Kedua, dari Watt juga tidak bisa nge-reach dengan flicker karena dia pakai Purify. Dan untuk capable item juga masih belum cukup. Masih minim damage juga karena Watt build-nya benar-benar item defense terlebih dahulu. Dia build karena Thunder Belt, slow evac akan jadi power tambahan. Tapi untuk di area bottom lane Dixon kayaknya cukup dalam ancaman. Oh, Dixon mencoba untuk bertahan kali ini. 2 versus 1 damage-nya terlalu besar tapi Dixon tidak akan bisa bertahan. Meskipun begitu mereka mencoba mendekarnya dengan sosok Moai di arah top lane. Dengan Auditizi yang mencoba semaksimal mungkin dengan Sacred Hammer. Tapi nampaknya Gary tidak bisa terperangkap. Bahkan kalau kita lihat di titik hijau kiri atas sudah ada implosionnya. Iya, ini kalau sebenarnya kita ngelihat ya pergerakan dari pemain-pemain Dewa. Ini jelas terlihat, 5 menit pertama mereka ngasih space banyak banget ke arah Watt sebenarnya. Mereka fokus biar Watt-nya fokus farming. Dan lagi-lagi dapetin turret di area atas udah pasti Watt akan bertukar ke laning bawah dan bisa makanin 2 lane juga di area mid. Ya tapi thanks to Dixon ya, dia lumayan lama loh untuk buying time di area bottom lane sehingga akhirnya Drian hadir di area bawah dan tidak terjadi trade terhadap turret. Dewa masih untung dari segi teritorial. Hanya saja mereka harus memperhatikan bagaimana turtle yang ketiga nanti. Karena turtle ini sangat penting. Kalau misalkan Vincent dapetin timingnya, dia akan lebih snowballing di early game seperti ini. Karena Gary lama-kelamaan akan tertinggal makin lebih jauh lagi secara level. Untungnya Gary ini adalah jungler utility. Problemnya adalah sekarang kalau menuju ke arah mid to the late game dan nanti Gary bisa mengejar dalam kondisi yang sama Momochan, Gary akan sangat kuat di garis depan. Ini salah satu poin terutama untuk Gary mengejar ke arah Vincent. Semuanya tergantung dari teamfight di turtle yang ketiga ini sih Ji. Kelihatan gimana caranya posisi dari Watt ini apakah memang bisa join teamfight ketika memang ada inisiasi yang akan dibuka oleh Auditizi. Atau mungkin nanti akan dibuka dari Dixon sendiri. Melihat pergerakan dari Curse yang tentunya akan selalu menahan dengan adanya satu buah final size dari seorang Dixon. Watt udah jadi ke arah endless battle. Ini bahaya banget. Kenapa bahaya? Karena Watt di arah bottom lane udah dikejar. Dia nggak ada Purify. Ditambah lagi dengan sosok yang sudah show di map di arah top lane. Makro gameplay yang sudah dibuat oleh Dewa. Ini menandakan keuntungan untuk Rebellion mendapatkan satu turtle. Tapi lihat, nggak bisa mengadu ke dalam retribution. Terlalu memaksakan diri Sacred Hammer untuk mundur ke arah belakang. Tapi ternyata dia mencoba untuk menangkap satu orang Vincent yang gagal. Vincent memilih untuk duel. Rekan Drian menutup boy. Meskipun begitu, para pasukan dari tim Dewa mereka harus disengage. Memaksa teamfight dengan Vincent yang memiliki gold cukup banyak dan bahkan damage cukup besar. Mau gak mau hanya bayangannya yang bisa dimakan. Meskipun begitu, Cars tidak boleh terlalu dalam. Dixon masih bisa bertahan dan bahkan di start pick off. Ingat, Momochan Profesor KB, Baxia punya pasif untuk nge-reduce lifesteal yang dia miliki. Betul, setuju banget. Tapi Gary bakal coba dikejar kali ini dan sepertinya akan sedikit sulit untuk bertahan. Gak akan bisa bertahan karena jalan yang salah diambil Gary. Dan macro play yang dijalankan Drian sekarang berbeda. Dia adalah roamer dire hit. Kalau teman-teman lihat dari segi itemnya tadi dia selesai dengan Heptasis, dia burst down Moai dengan cepat walaupun dia punya Purify. Tapi instant damage tersebut yang membuat ternyata Moai di meltdown dengan cepat. Chow Lethal Ignition dengan dire hit yang sangat-sangat klasik sekali sepertinya dipertunjukkan oleh sang sepuh. Dan rotasinya benar-benar gak di-expect. Dia yang split push, dia yang engage dengan menggunakan medical flanking. Dia datang tiba-tiba dari arah blind spot. Dan dia berarti, Samuel. iya benar, berarti badannya hanya akan ada di Gary dan juga Dixon. Dia show map di arah top lane aja, itu sudah problem sebenarnya. Itu udah sebenarnya lumayan cukup berbahaya loh buat Dewa. Karena kalau ditabrak sama pemain-pemain Rebellion, gak akan cepet backup yang datang dari pemain-pemain Dewa. Dan berarti ini jawaban dari Drian atas draft pick yang ditunjukkan oleh Coach Cassius dan juga Coach Jack Lee. Wow. Biasanya kalau misalkan ada Hanzo, mungkin Kadita akan lebih bagus, mungkin Natalia akan lebih oke. Tapi siapa sangka kalau dengan Chow, The Way of Dragon Lockdown tersebutlah yang akan menjadi solusi. Apalagi Purify-nya cuma satu, cuma Moai. Yes, cuma Moai dan banyak yang bisa melakukan trigger. Di depan sana, para pasukan dari tim Dewa, mereka sekarang udah mulai memimpin 2000 gold. Ini sangat berarti banget ketika tadi mereka ketinggalan jauh oleh sosok seorang Vincent. Bahkan sekarang aja masih ketinggalan 2 level. Dan kalau dilihat dari segi item, lihat sekarang item roamernya pun ada di tangan dari Dixon. Dia tahu, dia shifting dari segi gameplay. Fleksibel banget buat Dewa. Dengan banyaknya perubahan yang mereka bawakan, ternyata Chow-nya di setup untuk pegangin lane jauh juga. Oh, tapi nampaknya di sini Dixon harus punya tugas lebih berat lagi. Dia punya tugas untuk bisa mempertahankan dan bahkan final slash untuk defensif. Belum dikeluarkan. Flicker di depan sana para pasukan dari tim Dewa. Mereka sudah melihat adanya flicker yang dikeluarkan Vincent. Untung aja di sana Vincent masih bisa
tidak terkejar karena tidak ada Drian di dekat sana. Drian memilih untuk mendapatkan satu turret dari bottom lane. Mendistraction Wah. para pasukan dari tim RBL. Ini dia. Supaya Dewa dapetin Lordnya. Di Gila. outplaynya pelan tapi kelihatan banget Pakai bagaimana makro. struktural dari Rebellion kali ini perlahan dimakan oleh Dewa dan keuntungan tersebut yang membuat mereka unggul secara 3.500 gold. Ini bener-bener kayak istilah overthinking. Pelan-pelan dikasih hal yang bener-bener bikin Rebellion tuh mereka jadi bingung. Mereka harus fokus kemana? Apakah mereka bener-bener harus tabrak, mereka harus paksa tim fight-nya di area river? Atau mereka bener-bener coba untuk kontes ke area Lord-nya? Atau mereka sibuk nih mikirin laning bawah yang dipush sama Drian? Inilah kenapa mereka dinamakan veteran. Terlalu banyak jam terbang, banyak banget yang bisa mereka tanggulangi untuk dalam kondisi terpressure, Dan Profesor. dalam keadaan seperti ini, Lihat, siapa lihat. yang berani lawan Drian dengan dire hitnya yang aktif? Gak ada yang bawa Purify selain Moai. Moai show off, pasti langsung dimakan oleh Drian. Dia ready dengan Flicker dan Lethal Ignition. Oke, dan fun fact-nya silakan Profesor KB. Ini dia, fun fact by Gopay. Ini pertama kalinya Rebellion memainkan Hanzo di sepanjang MPL Indonesia. Terakhir kali Hanzo keluar dan berada di MPL Indonesia di season yang ke-11 tentunya. 5 kali di pick hanya dengan 20% win rate-nya. Iya. Wow. Sangat under. Sangat under banget. Tapi kembali lagi, distraction akan coba dilakukan. Dan udah terlihat show map Valentina di arah bottom lane. Informasi yang didapatkan Dewa adalah mereka akan bisa tim fight 4 versus 5. Tim fight akan coba terjadi. Ama Fede mengejar secara Sobrao, Sobriade. Implosion! Flicker dilakukan oleh Audi di sini tapi terlihat. Tinggal dengan sangat baik oleh para pasukan dari tim Dewa. Meskipun begitu Retribution tidak ada tapi mereka tetap berhasil mendapatkan Lordnya. Lihat, dua roamer di dua match yang berbeda ternyata bersinar. Bahkan dibalik itu semua Kars sudah gak bisa mempertahankan damage yang diberikan. Dia memilih untuk mundur dan double kill from Moai. Membuat para pasukan anak Dewa harus mundur ke arah belakang. Profesor, dua match, lagi-lagi dua roamer bersinar kali ini. Wow. Ini jujur melihat build up dari Watt juga kenapa dia build item tank. Karena dia bakal tahu kalau dia bakal di implosion, dia bakal kena I'm offended. Terlalu banyak sisi power yang bisa keluar dari kubu Rebellion Esports dan Momochan. Wow. Siapa sangka kalau Wattnya ini yang ternyata jadi pure bait. Iya. Semua mata ke Watt. Di belakang sana shutdown tercipta dari Drian. Dan Lord kali ini hanya akan dieksekusi cepat. Dewa juga nggak mau terlalu lama untuk nahan Lordnya. Rebellion Esports harus lebih berhati-hati sama lini belakang mereka karena bisa di-flank kapanpun oleh Drian. Iya, Oke. tapi permasalahannya di Lord yang pertama tadi pun disekir oleh Audi TZ. Aha. Jadi kelihatan sebenarnya targeting dari Rebellion, terutama Vincent, ini benar-benar fokus untuk numbangin Watt-nya. Sehingga sebenarnya chance-nya besar banget tadi ketika Gary mau coba untuk mengamankan Lord-nya. Tapi entah kenapa somehow ditahan oleh efek sisi yang dimiliki oleh pemain-pemain Rebellion. Kars menahan di area depan, Swallow di sini tentunya udah mulai mengcopy juga ke arah Eternal God yang dimiliki oleh Case. Dan Wow. ini dia yang sempat aku mention bahwa item ROM-nya pun di satu sisi Dixon itu ready gitu loh. Jadi dia berperan sebagai roamer di waktu yang bersamaan. Karena dia udah punya Blade Armor, dia udah punya Dominance Ice. Dia udah punya Regen yang cukup juga dari Vengeance. Sementara itu Silence Robe-nya tentu akan dia build secepat mungkin untuk Athena Shield agar bisa lebih membadani teman-teman dari Dewa. Sehingga nggak cuma Gary yang akan ngebadani di depan. Tapi ada Dixon. Sementara dari flankernya Drian, lihat dia on the way Blade of Despair. Dan kalau misalnya kita lihat, aku lebih fokus ke arah Swallow sih. Swallow udah untuk ultimate yang di copy, ngeredam dia nggak pakai Final Slash lagi, tapi dia juga butuh Eternal Guard. Iya, dia pakai efek knock-up. Dia butuh knock up sisinya. Dia nggak butuh untuk langsung ngegeser dan bahkan malah yang ada pemain RBL nanti rata karena mereka menarik Dewa masuk ke dalam pertahanan mereka. Apalagi kalau Gary dan itu backupnya cepet. Iya, jadi mereka lebih baik untuk menetralisir team fight yang sudah dibuat oleh Dewa. Item roamer dan pemanfaatannya Dewa. Ini benar-benar jadi season yang menarik. Karena Dewa dari awal musim aja, dari pembukaan match mereka udah menunjukkan kalau mereka punya strat yang sangat-sangat berbeda Unik. dari beberapa tim Iya. yang ada di MPL Indonesia. Yang season 12 kita tahu ya dengan awal yang bagus banget untuk tim Dewa sendiri. Bahkan di season 13 pun mereka ingin mempertahankan hal tersebut Profesor KB. Wow. Wah, ini Coach Jack Lee, Coach Cassius, entah apa yang mereka persiapkan di belakang layar sana. Tapi ini works. Dan ini bisa diimplementasikan apalagi dengan menggunakan Chow Damage, Dire Hit. Kita tahu satu kali The Way of Dragon, Lethal Ignition-nya pasti aktif. Dan gak cuma itu, dalam keadaan di bawah 35% HP, itu kena bakarnya Dire Hit itu akan meledak. Dan bahkan itulah kenapa MPL Indonesia ditunggu untuk Oh, seluruh berhasil. penonton. Di depan sana lihat surprise attack dia menjadi pilihan utama. Implosion dapat di 3. Eternal Guard, combo-combo cover dan duel mereka.
menuju ke arah belakang. Swallow terperangkap. Tapi lihat para pasukan dari tim Dewa, mereka berhasil mendapatkan 1 dan 2 player menuju ke arah ketiga. Double kill didapatkan, menukar 2 untuk 2. Ini Vincent menyelamatkan para pasukan RBL. Meskipun dia harus menukarnya dengan the power of retribution. Setidaknya itu the best yang bisa dia lakukan sampai saat ini. Iya, meskipun harus kehilangan Swallow dan juga Moy. Tapi kelihatan Dewa United mereka punya rencana, mereka punya planning gimana setup teamfight yang akan mereka lakukan sebelum Lord yang kedua ini bakal dieksekusi. Iya. Tapi masalahnya Vincentnya sulit banget untuk digapai oleh pemain Gak kegapai. Dewa. Gak kegapai, tapi ya Dan itulah dia. jadi kelebihannya, Be. Kelebihannya sebenarnya. itu ketika Vincent tidak tersentuh oleh Drian, ya udah pasti Vincent yang akan bersinar dengan Pinnacle Ninja yang tentu energi tidak akan bisa Lihat. habis-habis. Lihat, pemanfaatan energi yang dari tadi Vincent lakukan adalah dari point kill. Tentu dengan point kill akan bertambah terus juga. Bagaimana energi pasif dari Pinnacle Ninja akan lebih lama juga durasi yang akan dia mainkan. Ketika dia berada dengan bayangan yang tentu menjadi salah satu topeng. Agar Rebellion Esports tidak bisa diganyang semua pemainnya. Dewa sekarang harus memilih targetingnya antara Swallow atau Vincent yang akan dijadikan target operasi untuk Drian. Oke, kayaknya target operasi mereka harusnya udah jelas ke arah Vincent. Harusnya Karena sih. Vincent udah benar-benar melumpuhkan, bahkan dengan 2 keuntungan yang dimiliki Dewa itu tidak terlalu berarti. Bahkan mereka membalaskan keadaan, meriset semua keuntungan yang dimiliki Dewa. Dan lihat tadi gold difference yang cukup banyak hingga mereka cuma ada 100 perak di menit ke-16. Dari 3.500. Dari 3.500. Comebacknya sangat menarik ya, comebacknya cuma karena 1 Lord aja. Ya. Dan banyaknya point kill tapi masih ada permainan flanking yang ingin coba kembali. Dan ini dia. Oke, langsung Van der Slash dikeluarkan menuju ke arah Swallow. Swallow with the truncheon, not save the day for this time. Tapi nampaknya berpasukan dari tim Dewa. Mereka melihat di mana Dicari. Vincent berada. Vincent hilang namun kenampakan. The power of retribution tidak ada. Dewa mencoba untuk mendapatkan seorang Moy. Dari bottom lane, triple kill from Superhouse Supriyadi. Looking for Maniac. Dari bottom lane, Dewa bakal coba untuk fokus menuju ke arah base turret. Tidak ada lagi pasif yang dimiliki. Jaskar atau Gary. Iya, Drian. Breaker from Drian. Nampaknya belum keluar. Dan looking for wipeout. Ini bencana. Fokus ke arah base mereka nggak melihat apapun yang terjadi. Dan membuat Dewa mengamankan game yang pertama. Veteran masih menunjukkan taringnya di game yang pertama. Targeting yang begitu jelas dari tim fight terakhir. Tim Dewa United Esports membawa mereka untuk menutup game yang pertama.